Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Mestika Wulandari SPD, CGP Angkatan ke-11 dari SMA Unggul Aceh Timur, Provinsi Aceh. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Perbedaan pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hadi pada modul 1.1, murid itu seperti kertas kosong yang bisa diisi apa saja oleh guru. Kemudian, memiliki gaya belajar yang sama dan mempunyai standar pengetahuan yang sama. Pembelajaran di kelas sebelum mengenal konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berpusat kepada guru. Model pembelajaran yang saya lakukan tidaklah bervariasi, lebih fokus kepada materi saja, beranggapan bahwa murid itu semua sama, ternyata tidak, lebih banyak menuntut daripada menuntut. Perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1 pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya kognitif saja, tetapi harus adanya kognitif, afektif, spiritual, sosial, budaya, dan sistematik. Dan pembelajaran harus memperhatikan kondisi murid karena setiap murid itu memiliki potensi yang berbeda-beda sesuai dengan minat dan bakat mereka. Murid bukanlah sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pembelajaran. Jadi, pembelajaran harus berpusat kepada murid atau student center. Murid di sini bebas berkreasi dan mengembangkan pendapat. Perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu saya berusaha menjadi pribadi yang diteladani oleh murid sesuai dengan teologi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi dan memanfaatkan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Selanjutnya, saya semakin semangat dalam mempelajari praktik baik dalam pembelajaran yang berpusat kepada student center. Dan saya berusaha memperlakukan sistem AMONG, yaitu menuntun, bukan menuntut, yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat. Di sini terlihat dengan jelas, siswa dapat memilih pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat. Yang pertama ada kelas robotik, kedua ada kelas karate, dan yang ketiga ada kelas teater. Perubahan konkret yang sudah saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1 Ki Hajar Dewantara, saya aktif dalam kegiatan proyek kelima. Nah, di sini terlihat dengan jelas siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan proyek P5 dengan tema kewirausahaan. Pembelajaran sesuai dengan abad 21 atau dikenal juga dengan kodrat zaman yang sesuai dengan konsep berpikir secara kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif dengan konsep memerdekakan anak. Ada dua gambar yang saya tampilkan. Yang pertama, saya menggunakan kuis mode kertas pada saat evaluasi di kelas, dan saya juga menggunakan Padlet untuk mengetahui refleksi dari pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran yang menuntun murid bukan menuntut. Di sini saya membimbing dan mengarahkan siswa di dalam penggunaan IT dan saat berdiskusi pembelajaran. Jadi, kita sebagai seorang guru harus bisa mengimplementasikan filosofi pemikiran Ki Hadi, yaitu ingarsa sung tolado, di depan memberikan contoh, perbuatan maupun perkataan, ing madya mangun parso, di tengah membangun motivasi, dan tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan atau semangat. Hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan meluaskan pandangan kita bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memerdekakan manusia, dan pendidikan adalah menuntut anak sesuai dengan minat dan bakat, serta pembentukan karakter yang baik pada anak. Demikian
Sekian, semoga video ini dapat bermanfaat. Akhir kata, salam guru penggerak, tergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.